Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat melayani Tuhan. Baik saudaraku, sebelum kita tiba pada penghayatan firman Tuhan hari ini, kita dihantar pada sebuah perenungan, penyerahan diri, dan saat teduh. Mari sejenak kita saat teduh kepada Tuhan. Namanya setiap waktu. Baiklah, kita akan segera menyatu dengan firman-Nya. Namun kita akan dihantar sebuah pujian bagaimana kita hidup saling melayani satu sama lain. Sebab itulah yang terindah bagi Tuhan. Kita dihantar untuk mau membuka hati dan melayani sesama untuk melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh. Saudaraku, kita terhantar pada sebuah pelayanan kasih dan sungguh-sungguh melayani satu sama lain. Oleh karena itu, mari kita menyatukan diri pada Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 24 September 2023. Tepatnya hari ini adalah minggu yang ke-16 setelah masa Trinitatis. Teks khotbah hari ini di Jamida Nama Gudang atau Minggu hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22. Kejadian 8 ayat 15 sampai 22. Demikian dituliskan di sana. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan
dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Sekali lagi, terimalah ucapan dari kami dengan semangat, dengan kebahagiaan yang dari Tuhan. Kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian. Saudaraku yang terkasih, sejak kecil saya senang lagu yang satu ini. Saya yakin juga saudara pernah mendengarkannya waktu kecil. Dulu sewaktu sekolah minggu, saya diajarkan guru-guru sekolah minggu lagu yang singkat ini tentang sebuah perahu di atas gunung dan penghuninya ada 8 orang. Hanya itu yang hidup waktu itu ketika banjir melanda bumi ini. Syairnya itu mengatakan demikian. Sada dua tolu anak ni sinowaki, si hem si ham si capet ido warnai, waludo nasida di bagasan perawi, tolu parumahin nasada doi natai. Lagu itu melukiskan bagaimana satu keluarga hidup terapung-apung di atas gunung, dan itu terdiri dari satu keluarga, 3 anak, 3 parumain, jumlahnya 8 orang di sana, dan mereka benar-benar selamat dari air bah yang membinasakan keluarga itu. Keluarga itu adalah Nuh, manang si Noah, bersama istri dan anak-anaknya yang selamat dari banjir besar atau air nasumar. Saudaraku, khotbah minggu hari ini mengisahkan kepedihan yang dalam, sekaligus juga endingnya sukacita besar bagi para pengikut Tuhan yang percaya dan memahami khotbah ini. Dalam pembagian khotbah ini kita dipermudah, di mana berita ini membawa kita pada pemahaman siapakah Tuhan sebenarnya, who is the God and actually in our life, yang bekerja berkarya untuk kehidupan kita. Berita tersebut diawali dengan cerita bagaimana dulu bumi ini tercipta begitu sempurna, indah, menawan, dan mempesona. Dan manusia yang ditempatkan di situ diawali dengan 2 orang, Adam dan Hawa, juga sangat bahagia di Taman Firdaus, tidak yang kurang apapun. Namun lama-kelamaan manusia tidak bisa menguasai diri. Bahkan titah yang dikatakan Tuhan bagi insan itu tidak bisa dipertahankan, dan mereka menjadi orang pemberontak. Mereka jatuh dalam dosa, dan keturunan di bumi bertambah-tambah, semua syarat dan sesat dengan dosa. Tuhan geleng kepala, mengapa bumi yang kucipta penuh dengan dosa dan bukan penuh dengan orang-orang yang percaya dan menghormati, memuliakan namanya. Tuhan pun marah. Tuhan pun akan menjatuhkan sanksi hukuman sebab manusia tidak cerah dan tidak henti-hentinya melakukan dosa. Akhirnya air bah pun tiba. Seisi bumi dilenyapkan. Hanya satu keluarga yang ditemukan yang setia pada Tuhan dan taat. Sesungguhnya Tuhan beri kesempatan supaya tidak dimusnahkan, dibinasakan bumi ini. Sampai berapa kali Tuhan berkata, ada berapa orang di sana Nuh?
yang percaya padaku. Adakah 100? Tidak ada. Ada 90? Tidak ada. Ada 50? Tidak ada. 20? Tidak ada. Hanya satu keluarga. Air bah pun dijatuhkan, dan tergenanglah bumi ini. Namun kepada satu keluarga yang percaya itu, yang setia pada Tuhan, yaitu keluarga Nuh, diperintahkan supaya membuat sebuah perahu sebelum tiba musim banjir. Dan itu sebuah perintah yang sulit sebenarnya dilakukan. Mengapa? Karena menurut Nuh, itu adalah sebuah pengalaman konyol. Itu adalah perintah yang tidak bisa dilakukan. Buat apa perahu kuciptakan sementara tidak ada apa-apa di bumi ini? Jarak pun rumahnya ke pantai, laut cukup jauh. Dan ini hal mustahil. Tuhan menyuruhnya membuatnya di atas gunung. Ternyata pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran kita. Dan Nuh percaya itu benar-benar ada maknanya. Dan ia pun membangun atau membuat perahu di atas gunung. Dan turunlah hujan. Dan benar-benar binasa bumi. Bumi ini tergenang. Saudaraku, cerita itu pun terus berlanjut sampai menunggu terjadinya kekeringan atau reda banjir tersebut. Namun saudaraku, untuk lebih mempermudah lagi tentang cerita atau khotbah hari ini, kita bisa mengambil 4 bagian penting. Yang pertama, ada panggilan Tuhan kepada Nuh. Jauh-jauh ni debata tu sinoak asamarhua pajongjong sada baik sada parau. Hal yang tidak mungkin ternyata itu harus dilakukan oleh Nuh, dan ia lakukan itu. Dia panggil, masukkan istrimu, masukkan anak-anakmu, masukkan juga para parumainmu di situ. Dan ia melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar ikhlas melakukannya, dan yakin bahwa Tuhan tidak bodoh menyuruhnya. Yang kedua adalah di sini adalah ketaatan, kesetiaan daripada Nuh melakukan perintah Tuhan. Mangulur ibana di jojong de bata asal masuk tu parawi. Apa masuk maksudnya? Jala adong dah ke binatang-binatang. Ipa masuk pidong teke doh akalan nasing dope si. Diului dui persuruh ni de bata. Bagian yang ketiga, kita dapat melihat di situ bahwasanya Tuhan telah berikan kesempatan bagi Nuh untuk merenungi apa yang terjadi di muka bumi ini. Sekaligus dia akan menjadi pemerkasa, dan dia akan melakukan sesuatu nantinya bila sudah banjir surut. Yang ketiga, setelah banjir surut, ternyata Nuh pun bersyukur dan ia sujud pada Tuhan dan membangun sebuah mezbah sebagai tanda syukur, ucapan bahwa Allah berkuasa, Allah benar-benar hebat, Allah sungguh-sungguh dahsyat. Dan itu lakukannya sebagai tandanya ia telah mengalami hal yang luar biasa di bumi. Pada saat banjir tiba, dia terselamatkan oleh Tuhan. Lalu bagian yang keempat dari khotbah ini adalah pada nilai tusinoak, bahwasanya Allah berjanji kepada Nuh bahwa tidak akan terjadi lagi air nasumar, tidak terjadi lagi bah sekalipun manusia berbuat kejahatan. Namun Tuhan tidak akan lagi melakukan itu. Bagaimana itu mungkin? Nah, itulah janji Tuhan. Mengerjahati merdusa julmai angguet nasumar dan bahenokube. Sebagai tanda tahu janji kesetiaan Tuhan yang tidak melakukan itu lagi, kita bisa melihat itu setiap habis hujan tampak pelangi. Dan bila kita lihat melangi itu, berarti ada janji, ada badan di mata doh jolmai doh sinua nasadong be aib nasungar. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan melalui khotbah ini? Kita diingatkan bersama-sama. Kita harus mampu mengucap syukur, maka mulai tehon bahasa-bahasa di debata di kita. Nah, perlu kita siang marah, siang kemaguan. Dan ada beberapa pak aib nasumar di tanoon. Ikomat mulia hati mari kita ala sederamuti dagi todi hosa pamatakta. Yang kedua, kita harus mau menjadi pelaku, murid-murid anak-anak yang setia, manangihon debata jauh-jauhna
Manguli persuruna molo maju Tuhan makulin bebata dokma radio doa Tuhan di sotoau. Jala unang belaosi pati ngide bata. Na patuluhon ingot mahita di badan ni Yahoba tuhita dadahola tusinoa. Tuhita manuain akan mangulu na porsen Tuhani. Ingatlah kita sudah berjanji kepada Tuhan dan Tuhan sudah memberikan janjinya pada nanauli dohot kita ikon tatiok main. Jala gabi kita ma na mangulahon lo merohana mangaraho jolma asunan tidak dati biak kadosa di tanah on. Alai taingok ma adong do pauruhuma dari masogot hobat akana pangalaho do natauda alai anggo haluani tetap dununge pada di debata di kita. Jalan opaton ingot ma Kristus do hanguluat di kita do haluaon di badan dari baru umarobe Yesus Kristus belok kita do mebok kita do hasonangan dangadong be akan hasil tanonta tidak ada lagi kebinasaan ayo ngedok be songono do orang dewata di pertibian supaya tidak ada lagi yang binasa melainkan hidup kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah yang harus kita lakukan lewat khotbah hari ini? Tentu sekali kita diingatkan bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan. Jala radima hita maulala rohana, jangan lagi lakukan dosa, jangan sampai tiba lagi amarah murka Tuhan, jangan lagi ada penindasan, jangan lagi ada pembinasaan, bahkan tidak ada lagi air bah yang akan menghantam, menghancurkan bumi ini. Namun kita sudah diperbaharui oleh kuasa roh Tuhan. Tentu sekali kita akan dipenuhkan dengan roh Tuhan dan firman-Nya dalam lagu Gohya Tuhan. Kiranya Tuhan beserta dan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tersebut sungguh-sungguh menguatkan kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah di hati kami masing-masing. Dimuliakan nama-Mu selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berbahagia, selamat memuji Tuhan. Sukses.